Di ujung hadis tadi disebutkan orang yang sembahyang malam itu bisa mencegah ini daripada dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraka. Ada orang, wahai Rasulullah, ini kalau malam tahajud, malam beribadah, bisukan menjuntan goyannya, bisukan fa idza asbaha saraka. Nah, kita menjawab ujian Nabi, sayanhahu ma ya'mal. Artinya apa? Kainnya ampeh aja menjuntan itu. Sayanhahu ma ya'mal, selagi akan mencegah perbuatannya itu terhadap mencuri tadi. Nah, jadi bangun malam ini satu obat yang mujarab untuk menghentikan daripada perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Al-waris artinya secara lugat adalah yang maha mewaris. Adapun dimaksud dengan waris di sini adalah huwallazi yarji'u ilaihil amlak ba'da fana'il mulak idh huwal baqi ba'da fana'il khalqi. Pengertian daripada nama Allah Al-Waris ini adalah dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala milik, yang kembali kepadanya segala milik sesudah matinya pemilik-pemilik itu, karena dialah yang kekal sesudah binasanya ini makhluk. Begitu makhluk sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta ini hanya Allah satu-satunya yang waris, yang mewarisnya, yang kembali kepadanya. Misalnya seseorang ini, contoh, seseorang berisi harta, sedangkan inya hanya ada punya anak seikung, anaknya laki-laki. Yang lain kada diisi apa-apa, kuitan sudah mati, kai sudah mati, habis yang lain matian cuma anak laki-laki seikung. Nah, begitu mati nang abah ini, maka harta sama kembali kepada anaknya, karena anaknya yang tersisa, anaknya yang masih hidup. Nah, demikianlah mendekatkan kita kepada paham nama Allah Al-Waris ini. Sesudah kita binasa, maka segala milik yang pernah kita miliki kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah artinya Al-Waris. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kami mewaris akan bumi ini dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka itu dikembalikan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu, numitu sukkanaha panarizuha. Begitu kami matikan penghuni-penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi itu. Wa ilayna yurja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fanujazi kullam bi'amalihi, kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan. Jadi Allah mewaris, artinya mengambil kembali sesuatu yang miliknya itu, dan dia kembalikan semuanya berkumpul pada hari kiamat. Untuk apa Allah mengembalikan kita hari kiamat itu? Untuk membalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil-kecilnya kebaikan, dia pasti akan melihat dan akan menerima balasannya.
Barang siapa melakukan sekecil-kecilnya kejahatan, dia akan melihat dan akan menerima balasan. Nah, itulah Allah artinya Maha Mewaris. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil waris ayyakuna warisan lima alaihi as-salihun minal a'mali wal ahwali wal aqwal. Kita sudah percaya, mengerti, paham nama Allah Al-Waris artinya demikian. Lalu bagian kita daripada nama Allah Al-Waris ini adalah bahwa kita ini hendaknya mewarisi, hendaknya kita mewarisi sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan mereka, dan perkataan mereka. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu hendaknya kita waris. Baik itu perbuatan, baik itu keadaan, baik itu akwal, perkataan. Nah, ini adalah bagian seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Al-Waris, yang Maha Mewaris. Ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mal wal ahwal wal aqwal, bahwa dia mewarisi sesuatu yang atasnya sesuatu itu oleh orang-orang saleh daripada perbuatan, keadaan, dan perkataan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa perlakuan, perbuatan, amal orang saleh yang mesti kita waris? Banyak. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang saleh itu mestinya kita waris. Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Arti qiyamul lail ini adalah artinya beribadah di malam hari. Ini merupakan pekerjaan dahulu orang-orang saleh yang terdahulu. Qiyamul lail ini maksudnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul bersama-sama di sini berzikir, membaca salawat dan sebagainya, termasuk qiyamul lail. Orang sembahyang tahajud di tengah malam termasuk qiyamul lail. Orang membaca Al-Quran di malam hari termasuk qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu merupakan salah satu warisan orang-orang saleh yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ujar Nabi, lazimilah, laksanakanlah selalu, artinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Fa'innahu da'bus salihin qablakum, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Da'bus salihin qablakum. Fa'inna qiyamal lail, bahwasanya qiyamal lail itu qurbatun ilallah azza wa jal, pendekatan kepada Allah. Wa takfirun lidzunub, qiyamul lail itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda, qiyamul lail itu menolak penyakit anil jasad, daripada tubuh kita. Wa manhatun anil isim, dan qiyamul lail itu adalah merupakan pencegah daripada dosa. Itu beberapa macam Rasulullah menerangkan tentang faidahnya qiyamul lail. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail tadi artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul, berzikir, qiyamul lail. Nah, lain halnya dengan tahajud. Tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Tahajud itu adalah artinya, menurut kesepakatan para ulama, tahajud yang disepakati oleh para ulama itu adalah sembahyang sunat di malam hari sesudah guring
sesudah Isya. Artinya imbah sembahyang Isya kita guring. Imbah sembahyang Isya guring, kayaknya bangun sembahyang sunat, itu ngarannya adalah tahajud. Walaupun guring imbah Isya jam 8 guring, tanggal 9 bangun sembahyang sunat imbahnya, tahajud ngarannya. Nah, sembahyang tahajud ini, jadi arti sembahyang tahajud itu ada tiap-tiap sembahyang sunat yang dilakukan sesudah guring, sesudah Isya. Sembahyang witir kalau kita gawi sesudah guring, sesudah Isya, witir sekaligus tahajud. Sembahyang hajat kita gawi sesudah Isya, sesudah guring, sembahyang hajat sekaligus tahajud. Sembahyang istikharah kita gawi sesudah Isya dan sesudah guring, sekaligus istikharah tahajud. Sembahyang tobat kita gawi imbah Isya, imbah guring, sembahyang tobat sekaligus sembahyang tahajud ngarannya. Sembahyang tahajud pokoknya tiap-tiap sembahyang sunat yang kita lakukan sesudah Isya dan sesudah guring ngarannya adalah tahajud. Nah, itu disepakati oleh ulama. Kayak apa misalnya kalau ini sembahyang fardu bang, mangqadha nya imbah Isya guring. Guring imbah Isya. Ini jam 12 bangun. Sembahyang ini mangqadha sembahyang. Nah, ini oleh sebahagian ulama ngarannya mangqadha sekaligus tahajud juga. Ujar sebahagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi itu kada tahajud karena sembahyang fardu qadaan. Tahajud itu sembahyang sunat saja. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang jelas sembahyang sesudah guring di tengah malam itu merupakan sesuatu faedah yang besar bagi yang melakukannya. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita laksanakan di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya kita beriakan, nah, pahalanya lebih ganal kita sembahyang sunat 2 rakaat di tengah malam, baik sebelum guring atau sesudah guring, tapi di tengah malam. Kita sembahyang sunat Mbak Isya kalau ada buku guringan sampai jam 1 sembahyang sunat. Ini ngarannya sembahyang qiyamul lail, bukan tahajud ngarannya. Karena kada sing guringan tadi mulai Isya, lain tahajud. Cuma faedahnya sama aja. Pokoknya sembahyang 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla thumma ayqaza imra'atah fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Artinya Allah menyayangi, Allah sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Pengertian bangun dalam hadis ini baik inya kada beguringan atau guring bangun sama aja. Laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sembahyang sunat. Tuntung sembahyang dia bangunkan istrinya. Istrinya pun sembahyang sunat. Jika istrinya kada mau sembahyang sunat, jika istrinya kada mau digarak, dia simbur banyu di muhanya. Allah sayang dengan laki-laki seperti itu. Dah malam jam 2 bangun kita garap gini.
Timba sembahyang dulu kita sembahyang sunat, untung hanya kita garak bila kada mau simbur di muhanya. Allah sayang lawan kita bila macam itu. Nah kemudian sambungannya lagi, Allah menyayangi satu perempuan. Allah menyayangi seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia sembahyang. Tuntung sembahyang dia bangunkan lakinya, lakinya pun kemudian sembahyang. Kalau lakinya dibangunkan kada mau sembahyang, dia simbur di muhanya banyu, Allah sayang juga lawan perempuan itu. Jadi bini-bini kadang-kadang nak disayangi Allah Ta'ala. Malam bangun jam 2 garak, bila kada bangun simbur di muhanya. Cuma ujar penasarah hadis, ulama mengatakan illam tahsya dararat. Artinya kalau dia kada takut mudarat. Menanggaran amuk dan disimbur nih, mereka kada usah disimbur. Nah, itu mudarat ngarannya. Illam tahsya dararat, jadi kalau dia tidak takut mudarat. Nah, jadi sembahyang malam, orang yang beribadah di malam hari itu orang yang merupakan melakukan pendekatan kepada Allah. Di ujung hadis tadi disebutkan orang yang sembahyang malam itu bisa mencegah ini daripada dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraqa. Ada orang wahai Rasulullah, ini kalau malam tahajud, malam beribadah, bisukan mencentan gawiannya. Bisukan fa idza asbaha saraqa. Nabi kita menjawab ujar Nabi, sayanhahu ma ya'mal. Artinya apa? Kainanya ampeh aja mencentan itu. Sayanhahu ma ya'mal. Selagi akan mencegah perbuatannya itu terhadap mencuri tadi. Nah jadi bangun malam ini satu obat yang mujarab untuk menghentikan daripada perbuatan maksiat. Umpamanya kita ada satu maksiat yang kita kada kau menghilangi, atau maksiat yang kita kada kau maampihi. Obatnya hanya paling baik adalah kita paksa diri kita bangun malam. Nah, sembahyang ya malam, walau 2 rakaat. Tiap malam kita gawi. Berkat sembahyang 2 rakaat itu kaina menghambat kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, makanya jar Nabi tadi wa manhatun 'anil itsm, dan sembahyang malam itu pula adalah mencegah dia daripada dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail artinya beribadah di malam hari. Itu merupakan da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Nah, menurut keterangan di atas tadi adalah merupakan sesuatu yang mesti kita warisi, sebagai keimanan kita kepada nama Allah Al-Waris tadi. Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya mengatakan bahwa sembahyang malam itu walaupun 2 rakaat adalah sembahyang yang sangat sulit. Orang tuh malam kada sing nguringan, ngapakah digawinya? Tapi nya kada kawa menggawi melakukan 2 rakaat sunat kada kawa. Kenapa? Karena ini salatul lail, ini sembahyang malam adalah sembahyangnya orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada heran keadaannya melihat orang yang begadang semalaman. Padahal orangnya sembahyang aja, nang fardu puasa aja, berjamaah aja. Cuma bila bangun tah malam sembahyang kada kawanya. Itu kada perlu dipermasalahkan, karena sembahyang malam ini sembahyang orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita misal berisi bini, sembahyang malam bini kita ini jam 4 kah bangun, sembahyang malam jam 2 bangun. Nah ini bini kita adalah orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bini-bini berisi laki, lakinya malam bangun beribadah, walaupun seperempat jam kah, 10 menit, tapi tiap malam digawinya. Ini laki-laki adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.